Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebab di bulan inilah banyak kejadian luar biasa yang terjadi. Di antaranya, malam nuzulul Quran, kemenangan umat Islam dalam perang Badar, Lailatul Qadar, bahkan Allah pilihkan bulan ini sebagai bulan kemerdekaan untuk negeri Indonesia yang kita cintai ini. Tentunya, bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita jumpai ini tidak mungkin kita sia-siakan kedatangannya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyambut dan mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan agar bulan ini dapat berlalu dengan sebaik-baiknya? Yang pertama adalah bergembiralah menyambut bulan suci Ramadan, ibaratnya menyambut tamu agung yang telah kita nantikan kedatangannya. Sebab tamu ini membawa banyak sekali keutamaan-keutamaan yang luar biasa, mulai dari beragamnya ibadah yang kita lakukan hingga berlipat gandanya amal yang kita lakukan. Maka dari itu, hendaknya kita semua menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang senang dan bergembira. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka berbahagia. Dengan karunia dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Quran Surah Yunus ayat 58. Semoga kita semua dipertemukan di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita jumpai. Yang kedua, mengurangi waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Hadisun hasan rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan seorang muslim yakni meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan hadis yang lainnya semisal itu pula. Hadis tersebut dapat kita dapatkan di kitab Hadis Arba'in karangan Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Kesimpulan dari hadis di atas adalah hendaknya kita sebagai muslim yang baik untuk senantiasa mengelola waktu kita sebaik mungkin, menjauhkan waktu-waktu kita dari hal-hal yang membuat kita lalai. Terlebih lagi, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang mana di bulan tersebut banyak sekali amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk memanfaatkan waktu yang telah diberikan. Yang ketiga, memperbanyak amal kita di bulan Ramadan, khususnya membaca, mempelajari, mengamalkan, serta mengajarkan isi Al-Quran. Sebab Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, apa saja kebaikan yang kita dapat ketika kita mempelajari Al-Quran? Pertama, kita akan mendapatkan pahala yang banyak, karena setiap satu huruf yang kita baca bernilai dengan 10 kebaikan. Nah, kebayangkan kalau kita baca 1 halaman, atau setengah juz, atau bahkan 1 juz. Terus yang kedua, Al-Quran akan jadi pemberi syafaat pada hari kiamat kelak. Yang ketiga, bahkan bagi para penghafalnya, ia bisa memberi kedua orang tuanya mahkota di hari kiamat. Juga amal yang tak boleh kita lupakan sepanjang hayat adalah bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, jikalau Allah dan malaikat-malaikatnya saja bersolawat atas Nabi, lalu alasan apa lagi untuk kita merasa malas bersolawat pada Nabi? Yang keempat adalah berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab manusia yang baik adalah manusia yang senantiasa bertaubat kepada Allah, bukan manusia yang merasa dirinya sudah baik. Sebagaimana yang telah sering kita dengar, Allah tidak pernah menolak taubat dari hambanya. Seperti seorang yang bernama Washi, dia telah membunuh paman kesayangan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Oleh karena itu, di bulan Ramadan inilah bulan yang tepat bagi kita semua untuk mencari ketaatan kepada Allah. Sebab di bulan inilah Allah menyediakan beragam cara untuk taat kepadanya. Dan ketaatan inilah insya Allah kita mampu untuk menjadi orang yang dicintai Allah, yakni menjadi orang yang senantiasa menjaga ketaatannya, bertaubat dan mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berbuat baiklah terhadap sesama. Hilangkan kebiasaan gosip, gibah, namimah, dan membenci orang lain. Sebab kezaliman itu tidak gratis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat kezaliman, hendaknya ia minta dihalalkan. Sebab pada hari kiamat kelak tidak akan bermanfaat dinar dan dirham. Dan pada hari itu juga, setiap orang yang berbuat zalim akan dibalas dengan cara amal kebaikannya diberikan kepada orang yang dizaliminya. Jikalau amal kebaikannya telah habis, maka kejahatan orang yang dizaliminya akan ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kebayangkan betapa meruginya kita. Sudah capek-capek beramal soleh, justru pahala yang kita berikan kepada orang yang kita zalimi, sekalipun orang yang kita zalimi tidak mengetahuinya. Semoga Allah membersihkan hati kita dan menjadikan sebab kebersihan hati tersebut Allah menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan. Keenam, adapun yang terakhir, perbanyak berdoa di bulan Ramadan, terutama di sepertiga malam dan setelah salat fardu. Sebab keduanya merupakan salah satu waktu yang mustajab. Rasulullah SAW bersabda, Innalillahi fi kulli yaumin mithqa'a minan nari fi syahri Ramadan wa inna likulli muslim da'watan yad'u biha fayastajibulah. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari pada bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan. Maka dari itu berdoalah agar Allah mengistiqomahkan apa yang telah kita usahakan terlaksana di bulan Ramadan. Sebab di bulan itulah manusia lebih mudah melakukan ibadah. Sedangkan apabila bulan itu telah usai, maka badai kembali datang untuk menguji keistiqomahan kita. Dan sisipkan juga di tengah-tengah doa kita untuk keselamatan negeri kita ini. Dan semoga Allah segera angkat ujian yang sedang menimpa kita semua ini. Dan Allah jadikan sebab ujian inilah Allah hapus segala dosa yang telah kita perbuat. Amin amin ya rabbal. Terakhir, semoga setiap amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa kita istiqomahkan hingga akhir hayat. Semoga Allah beri kita kekuatan agar bisa senantiasa mengerjakan amal soleh di bulan yang penuh berkah ini. Dan semoga Allah menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami minta maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk bisa menonton ceramah edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.